Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Kurniawan, Pustakawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video ini kita akan belajar terkait dengan penggunaan EndNote, khususnya bagaimana cara melakukan registrasi menjadi pengguna EndNote, kemudian mengapa perlu melakukan registrasi, kemudian bagaimana membuat library pada aplikasi EndNote, kemudian bagaimana melakukan login dan synchronize, dan seterusnya. Oke, pertama adalah cara melakukan registrasi menjadi pengguna EndNote. Jadi, ketika kita ingin menjadi pengguna EndNote, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengakses URL access.clarifai.com/register dan seterusnya sesuai dengan URL yang tertera pada layar. Setelah kita membuka halaman tersebut, maka kita harus mengisikan form yang tersedia, mulai dari username, kemudian email, lalu password gitu ya. Nah, untuk username, misalnya nama saya adalah Eko Kurniawan, maka username yang bisa kita gunakan adalah Eko Kurniawan tanpa spasi, menggunakan huruf kecil semua gitu ya. Kemudian ketika kita sudah mengetikkan username tersebut, lalu ternyata di situ ada notifikasi merah atau notifikasi yang artinya username tersebut sudah digunakan oleh orang lain, maka kita bisa menambahkan username tersebut dengan angka atau karakter tertentu. Misalnya, sebelumnya yang kita ketikkan adalah Eko Kurniawan saja sebagai username-nya, tapi karena username tersebut sudah digunakan oleh orang lain, maka kita bisa menggunakan username Eko Kurniawan 2024 atau Eko Kurniawan 12345 dan seterusnya. Nah, setelah kita memasukkan username, maka langkah berikutnya adalah kita memasukkan email ya. Nah, email di sini kita bisa menggunakan email UMY atau email pribadi yang lain seperti email Gmail atau Yahoo atau yang lainnya gitu ya. Kemudian kita klik register. Nah, ketika kita sudah berhasil melakukan registrasi atau pendaftaran, maka langkah berikutnya adalah kita cek email yang sudah kita daftarkan. Nah, ketika kita menggunakan email UMY, ya, maka kita perlu mengakses alamat webmail.umy.ac.id, kemudian kita masukkan email dan passwordnya. Setelah itu akan ada email masuk dari EndNote yang di dalamnya ada link verifikasi. Nah, maka kemudian kita klik link verifikasi tersebut, maka secara otomatis kita sudah menjadi pengguna EndNote. Pertanyaannya, mengapa perlu melakukan registrasi? Jadi, sebenarnya menggunakan EndNote itu tanpa registrasi pun sangat bisa. Akan tetapi, menurut kami, ya, registrasi ini sangat penting dilakukan. Kenapa dan apa fungsinya? Pertama, ketika kita sudah melakukan registrasi, maka nanti kita bisa melakukan sinkronisasi data. Kita bisa melakukan sinkronisasi data yang kita simpan di dalam device kita, kemudian disinkronkan ke dalam server dari EndNote atau cloud EndNote. Sehingga ketika data kita sudah synchronize antara data di device dan data di cloud EndNote, maka kita bisa membuka data yang sudah kita simpan di EndNote tersebut kapanpun dan dimanapun kita berada dengan bisa menggunakan berbagai device gitu. Nah, berikutnya ketika kita sudah melakukan pendaftaran menjadi pengguna, akan tetapi misalnya kita ternyata lupa passwordnya ya, maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan reset password ya. Bagaimana cara melakukan reset password? Pertama, kita bisa akses access.clarifai.com/login dan seterusnya sesuai dengan URL yang tertera pada layar. Kemudian di situ nanti akan ada forget password ya. Kemudian kita isikan email yang sudah kita daftarkan. Nah ini, email yang kita daftarkan di EndNote ini jangan sampai lupa.
Kalau toh passwordnya lupa tidak masalah, tapi kalau email yang kita daftarkan di EndNote, nah ini jangan sampai kita lupa ya. Nah, setelah kita isikan email, maka kita klik send email, kemudian kita klik email yang sudah kita daftarkan tadi, kita buka emailnya, kemudian kita konfirmasi bahwa kita akan mengganti password gitu ya. Setelah itu, kita ketikkan password baru dan jangan lupa password ini disimpan ya. Email dan passwordnya disimpan. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran gitu ya, langkah berikutnya adalah kita membuka aplikasi EndNote. Jadi ketika kita pertama kali membuka aplikasi EndNote, nanti tampilannya akan seperti itu. Nah, pada tampilan ini, pada halaman ini, kita diminta untuk membuat library EndNote. Library EndNote ini fungsinya adalah digunakan untuk menyimpan berbagai metadata atau menyimpan file PDF yang nantinya akan kita simpan pada aplikasi EndNote, gitu ya. Nah, untuk membuat library EndNote ini, caranya sangat gampang sekali. Nah, di situ ada tulisan Create a New Library, kita klik, kemudian nanti kita tempatkan di drive D ya. Kenapa di drive D? Karena ketika nanti kita tempatkan di drive D, kemudian kita install ulang komputer kita, itu file tersebut tetap tersedia gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah letakkan di drive D, kemudian kita kasih nama library tersebut. Untuk pemberian namanya bebas, bisa EndNote, bisa database EndNote, dan seterusnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran, kemudian kita sudah membuat library, ya, langkah berikutnya adalah login dan sinkronisasi data. Nah, untuk melakukan login, ya, maka caranya sangat gampang sekali. Kita tinggal buka aplikasi EndNote-nya, kemudian klik preferences, kemudian klik sync atau synchronize, gitu ya. Kemudian di situ kita diminta untuk memasukkan email dan password gitu ya. Kita masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya, kemudian kita klik sync lalu klik OK. Maka secara otomatis kita sudah login dan melakukan sinkronisasi data pada aplikasi EndNote tersebut. Lalu berikutnya kita akan belajar bagaimana mengecek apakah plugin EndNote ini sudah tersedia pada aplikasi MS Word ya. Jadi plugin EndNote pada aplikasi MS Word ini berfungsi untuk menampilkan citasi secara otomatis gitu ya. Maka sebelum kita menggunakan aplikasi atau plugin ini, kita harus mengecek apakah di MS Word kita itu sudah tersedia atau belum. Caranya gimana? Sangat gampang sekali. Kita tinggal membuka MS Word-nya, kemudian di situ di pojok kanan atas apakah sudah ada menu EndNote atau belum gitu ya. Kalau sudah ada berarti sudah berhasil dan sudah terinstall plugin EndNote-nya. Akan tetapi ketika misalnya di situ belum ada, maka nanti harus kita perbaiki seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika plugin MS Word ini belum muncul atau tidak muncul di aplikasi MS Word? Caranya sangat gampang sekali. Pertama, kita buka aplikasi MS Word-nya gitu ya, kemudian klik menu file, lalu di situ nanti akan ada menu option, kemudian klik add in gitu ya. Lalu kita cari add in EndNote. Kemudian pada kolom manage, kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis nanti akan ada menu EndNote pada MS Word kita. Akan tetapi ternyata misalnya ketika kita sudah melakukan cara ini, tapi menu EndNote itu tidak muncul pada MS Word, maka langkah terakhir ya, langkah terakhir adalah pertama, kita tutup aplikasi MS Word-nya, kemudian kita install ulang lagi aplikasi EndNote. Jadi kita uninstall, kemudian kita install ulang lagi aplikasi EndNote gitu ya. Maka insya Allah nanti secara otomatis akan muncul menu atau plugin EndNote pada aplikasi MS Word kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.